Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah minibus rusak parah usai menabrak bagian belakang truk bermuatan kayu. Sempat buron 2 pekan, pemuda yang menusuk tetangganya hingga tewas akhirnya ditangkap polisi. Sejumlah siswa SD di Kabupaten Pali diwajibkan membawa bekal berupa makanan rebusan. Seorang kakek berusia 75 tahun menjadi korban perampokan di Palembang. Pelaku tidak hanya merampas ponsel milik korban, namun juga menganiaya korban hingga terluka parah di wajah. Atas kejadian itu, korban pun harus menjalani perawatan di rumah sakit. Seorang kakek bernama Syahrul harus dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang setelah dianiaya oleh perampok sampai kepala dan wajahnya luka-luka. Tak hanya menganiaya, pelaku juga merampas ponselnya. Sang anak yang tidak terima dengan perampokan itu membuat laporan ke Polrestabes Palembang. Menurutnya, korban yang saat itu tengah berjalan kaki hendak menuju ke rumah anaknya dihampiri pelaku dengan berpura-pura menanyakan alamat seseorang. Karena alamat yang dimaksud satu arah dengan korban, pelaku pun menawarkan tumpangan kepada korban. Namun di tengah perjalanan, korban dibawa pelaku ke sebuah lokasi sepi di kawasan Jalan Banten 2 Palembang. Hingga terjadilah penganiayaan dan perampasan ponsel milik korban. Bapaknya jalan, terus Jambret ya? bukan dijambret. Terus Ini diajak kan katanya minta tunjukin alamat. Jadi dibantulah tunjukin alamat, pas di tempat sepi dipegang. HP. Dilukain di mana? Kepala sini itu pecah, belah. Benjol, bengkak, memar di seluruh muka memar. Keluarga berharap polisi dapat mengungkap kasus ini dan menangkap pelakunya, mengingat kejadian serupa sudah sering kali terjadi di kawasan tersebut. Dedy Ruansyah melaporkan dari Palembang. Anda harus lebih jeli dalam menggunakan jasa seorang advokat atau pengacara jika sedang menghadapi permasalahan hukum. Seorang pengacara di Palembang telah dicatut namanya dan dipalsukan tanda tangannya dalam perkara hukum yang sama sekali tidak ditanganinya. Rahmat Hidayat yang berprofesi sebagai advokat pengacara mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Sumatera Selatan. Kali ini ia bukan mewakili klien dalam kasus hukum, tetapi melaporkan untuk dirinya sendiri yang menjadi korban pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan. Terduga pemalsu tanda tangan yang dilaporkan bernama Yopen Alinda. Pelaku diduga telah mencatut nama Rahman dan memasukkan tanda tangannya dalam pembuatan surat kuasa dalam perkara sengketa tanah. Setelah saya buka surat kuasanya, ya saya kaget. Saya lihat ada tanda tangan saya di situ. Rahmat Hidayat menandatangani. Padahal saya tidak pernah tahu dan ikut dalam proses memperjuangkan perkara calon klien kita tadi yang bernama Ibu Leli Fatimah. Nah, Ibu Leli Fatimah ini dengan kerugian lebih kurang kalau tidak salah kemarin itu 6 jutaan. Lalu ada juga perkara yang berkaitan dengan yang bersangkutan ini, Yopen Alinda ini di Kabupaten Oku Selatan. Rahmat berharap polisi bertindak cepat agar tidak ada lagi korban yang tertipu jasa pengacara yang bisa merugikan masyarakat. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel menetapkan 7 tersangka kasus korupsi penyaluran kredit usaha rakyat mikro dan pengelolaan aset kas besar di salah satu bank plat merah cabang pembantu Kabupaten Muara Enim. Total kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar 11,6 miliar rupiah. Usai diperiksa penyidik Kejati Sumatera Selatan, 4 dari 7 tersangka ditahan selama 20 hari di Rutan Pakjo Palembang. Sedangkan 1 tersangka masih memiliki perkara lain dan 2 tersangka tidak memenuhi panggilan. 7 tersangka diduga terlibat korupsi penyaluran kredit KUR dan pengelolaan aset kas besar di salah satu bank plat merah pada tahun 2022-2023. 3 orang merupakan perantara KUR Mikro dan 4 tersangka merupakan karyawan bank plat merah. Salah satunya termasuk Kepala Kantor Cabang Pembantu Semendo Muara Enim periode 2022-2024 bernama Erwan.
Modus dari ketujuh tersangka ini adalah dengan memalsukan data nasabah untuk mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR yang ternyata fiktif tanpa sepengetahuan nasabah. Ditetapkannya ketujuh tersangka ini setelah jaksa penyidik mengumpulkan bukti-bukti termasuk memeriksa 134 orang saksi, terdiri dari pihak bank, perantara dan masyarakat yang KTP-nya dipakai untuk mengambil KUR. Atas ulah para tersangka ini, total kerugian negara ditaksir mencapai 11,6 miliar rupiah. Total 12.796.898.439 rupiah, bahwa ini dari total awal yang menjadi estimasi laporan pengaduan. Namun setelah kita dalami dalam fakta yang terungkap di penyidikan, bahwa nilai yang diduga fiktif itu kurang lebih itu senilai 11,6 miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi ini mulai diungkap oleh jaksa penyidik setelah uang kredit yang dipinjam gagal dibayar oleh nasabah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang. 2 pekan buron, pemuda yang menusuk tetangga hingga kritis di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ditangkap. Tersangka berdalih kesal dituduh mencuri belasan lembar papan. Polisi menggerebek rumah di Sumber Agung, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Di dalamnya terdapat buronan yang melakukan penusukan terhadap tetangganya hingga kritis. Petugas menyita barang bukti berupa sebilah pisau yang disimpan di lemari. Pria 20 tahun yang kerap berpindah-pindah tempat persembunyian itu menyesali perbuatannya. Tersangka berdalih emosi, dituduh mencuri 12 lembar papan milik korban sambil diancam dengan parang. Ia lalu mengambil pisau di rumah untuk melukai tetangganya. Dan korban menanyakan kepada pelaku di mana kok papan tersebut. Namun pelaku menjawabnya tidak sopan. Nah, mendengar pertanyaan dari korban ini, pelaku merasa tersinggung. Ketika pelaku ini pulang ke rumah mengambil sebilah pisau, mendatangi lagi korban dan langsung mengejar korban dengan menggunakan pisau. Kini tersangka ditahan di Mapolsek Lubuk Linggau Utara. Muhammad Ardi melaporkan dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sejumlah siswa SD di Kabupaten Pali diwajibkan membawa bekal berupa makanan rebusan. Melalui program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat jajan para siswa sekolah. Makanan apa saja yang dibawa murid-murid itu? Berikut liputannya. Para siswa SD Negeri 33 Talang Ubi, Kabupaten Pali ini bersiap-siap untuk menyantap bekal makanan yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Menu makanan yang mereka akan santap kali ini berbeda dari sebelumnya, karena semuanya berupa rebusan, seperti jagung rebus, kacang rebus, ubi rebus, hingga pisang rebus. Kegiatan bertepatan dengan program sekolah ramah anak, sehat, dan inovasi atau SRASI yang diluncurkan oleh SD Negeri 33 Talang Ubi. Program ini bertujuan untuk membentuk pola hidup sehat pada siswa sekaligus menumbuhkan kecintaan mereka terhadap makanan tradisional. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk mengurangi tingkat jajan tidak sehat di luar sekolah. Sebab mengkonsumsi jajanan di luar lingkungan sekolah seringkali tidak menjamin gizi dan kebersihannya. Untuk mengurangi tingkat jajan siswa-siswi di SDN 33 Talang Ubi, karena kita yakin bahwa sekarang ini anak-anak sudah sering jajan-jajan di luar yang tidak bergizi. Oleh sebab itu, salah satu tujuan terpenting adalah untuk mengurangi jajan mereka. Yang kedua, untuk menumbuhkan bagaimana cinta mereka kepada makanan-makanan tradisional. Untuk program ini akan tetap berlanjut apa bagaimana? Program ini adalah terkait dari kegiatan pembelajaran mendalam. Melalui program SRASI ini, SDN 33 Talang Ubi berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya inovatif, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan berkelanjutan. Kegiatan ini pun akan dievaluasi setiap tahun sesuai rencana tindak lanjut atau RTL sekolah.
Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.